Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, dengarkanlah pujian Kidung Jemaat 157. Insan tangisi dosamu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang boleh perkenankan kami menikmati hari yang baru ini, karena anugerah-Mu Tuhan. Di saat ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu, karena itu kami mohon Tuhan anugerahkan hikmat, supaya kami boleh memahami dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini, 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 berkata begini. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan di hari ini, hukum kedurhakaan dengan kasih Kristus. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi singkat tapi sangat bermakna tentang satu keluarga, yaitu ayah dan ibu yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama namanya Alo dan anak kedua namanya Ungke. Mereka berdua hidup dalam bimbingan dan aturan yang ada dalam rumah mereka. Alo menjadi anak yang taat, bahkan sering mendapat pujian dari orang tuanya, tapi Ungke menjadi anak durhaka sehingga tak heran, Ungke seringkali mendapat hukuman dari orang tuanya dengan tujuan supaya dia sadar atas setiap kesalahannya. Pertanyaan yang boleh kita renungkan, apakah di saat Ungke menerima hukuman, itu dilakukan karena orang tuanya tidak lagi mengasihi Ungke? Tentu saja tidak. Terkadang kasih diberikan dalam bentuk ketegasan, bahkan teguran, dengan tujuan yang baik. Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Saudara-saudara, belajar dari model kasih yang diteladankan Kristus. Kristus dapat menunjukkan kasih yang lemah lembut kepada orang-orang yang taat. Tapi Kristus juga dapat menunjukkan kasih yang tegas kepada orang-orang yang melawan perintahnya. Inilah salah satu sisi yang luar biasa dari model pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus menjadi luar biasa karena dia menaruh pikirannya pada Kristus dan melaksanakan pelayanan yang kristosentris, artinya berpusat kepada Kristus dan berdasarkan pada Kristus. Paulus juga berani mengatakan, bahkan melawan kesombongan yang digunakan orang-orang untuk menentang pengenalan akan Tuhan Allah. Ayat 6 ini dapat dipahami saat kita membaca alur ayat-ayat sebelumnya, ketika Paulus mengatakan bahwa mereka melaksanakan pelayanan dengan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan, mematahkan, merubuhkan, menentang, menawan, menaklukkan, tapi juga menghukum setiap kedurhakaan. Saudara-saudara,
lewat renungan di hari ini hendak memberikan motivasi firman yang sangat berharga bagi kita semua. Yang pertama, pentingnya memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Saat kita beraktivitas, saat studi, saat bekerja, bahkan saat pelayanan. Orang yang memiliki kasih Kristus akan berpikir, berkata, dan bersikap sesuai kehendak Kristus. Kasih adalah identitas utama, bahkan hukum yang terutama bagi orang Kristen. Tanpa kasih yang berasal dari Kristus, hidup ibarat hidup dalam kematian. Yang kedua, jangan menjadi orang-orang durhaka, tapi jadilah orang-orang yang taat. Durhaka akan mendatangkan hukuman dan malapetaka, tapi siapa yang taat pasti akan dikasihi oleh Tuhan Allah. Yang ketiga, terkadang Tuhan memberikan hukuman-hukuman kepada kita karena bentuk kasih sayang Tuhan untuk membuat kita mengalami pertobatan dan membentuk hidup kita menjadi lebih taat kepadanya. Semoga firman Tuhan ini memberikan semangat bagi kita semua dalam penghayatan Minggu Sengsara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat dan setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berkati kami semua yang sudah meluangkan waktu mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati bersama keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama keluarga kita masing-masing. Shalom.